jumpa lagi di channel Orchid Corner. Di video kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana menegakkan anggrek hanya dengan sebuah tusuk sate. Nah, seperti apa anggrek yang akan saya tegakkan dengan tusuk sate ini? Teman-teman, ini saya mempunyai anggrek usia seedling yang beberapa hari yang lalu memang musim hujan, jadi ada beberapa bulb ada yang busuk seperti ini, ada yang daunnya terus rontok karena air menggenang di daun-daun tersebut. Nah, ini anggrek, salah satu anggrek seedling, usianya masih kecil, belum remaja ya. Ini Antenatum. Nah, bisa dilihat teman-teman ya, beberapa bulb memang ada yang gundul. Terus ini tumbuhnya ada yang miring. Kenapa bisa miring sampai horizontal seperti ini? Bukan vertikal ke atas, tapi sampai horizontal gini. Ini tadinya karena terguncang angin, terus roboh jatuh gitu. Dan dia tumbuh mengikuti arah matahari. Nah, nanti bagaimana menegakkan anggrek ini teman-teman ya. Nanti saya akan kasih contoh bagaimana menegakkan anggrek ini agar tetap nanti tegak berdiri ke atas, tidak tumbuhnya ke samping ya. Nanti bagaimana agar tetap terlihat cantik, kita harus melakukan seperti apa kalau kita mempunyai anggrek seperti ini. Jangan dibiarkan aja, jangan teman-teman ya, pokoknya, karena ya tumbuhnya akan nggak sempurna nantinya. Mendingan kita nanti perlakukan seperti apa, disimak sampai akhir ya. Nah, kondisinya seperti ini hanya di pot kecil ukuran 5 cm diameternya. Oke, ini satunya lagi di pot tanah. Nah, kalau pot tanah seperti ini teman-teman, usia anggrek seedling juga. Ini kalau ini seedling keritingan, ini ODD keritingan. Nah, ini ODD keritingan. Terus ini ya sama, tumbuhnya sebenarnya lurus-lurus aja, no problem. Cuman memang ini satu bulb ada yang ke samping sana. Karena apa? Pada prinsipnya tumbuh kembang anggrek segala sesuatunya itu mengikuti arah matahari di mana dia berada. Nah, ini kebetulan kalau dia menghadap ke sana, berarti saya memposisikannya saat matahari terbit, dia memang berada di sebelah timur kan. Nah, ini posisinya berarti saya berikan aja cukup lama untuk menghadap ke posisi timur. Anggrek seedling ini memang nggak saya hujan-hujankan ya, karena nggak cukup kuat untuk menghadapi panas terik dan hujan dari matahari. Dengan media tanam seperti ini, pecahan arang dan papan kulit pinus. Nah, seperti aja dengan sedikit sekali moss saya tanam ya, seperti ini untuk anggrek seedlingan. Nah, kita langsung saja ya teman-teman, kita akan eksekusi langsung untuk anggrek seedlingan ini bagaimana menegakkan kembali anggrek seperti ini kondisinya dengan sebuah tusuk sate. Nah, fungsinya apa tusuk sate itu? Sebenarnya banyak fungsinya. Ini teman-teman, plannya saya posisikan di lantai saja biar lebih enak. Ini plan yang tadi seperti ini kondisinya. Nah, ini harusnya kita perlakukan seperti apa? Nah, ini baiknya ya satu teman-teman, kita harus membongkarnya ya. Nih, lihat nih, biar teman-teman tahu medianya juga apa di dalamnya. Nih, cuman arang sama sedikit moss. Nah, kita akan kembali tegakkan dulu untuk ini. Posisikan daun yang masih segar ini menghadap ke atas. Paling tidak ya cukup vertikal aja ke atas, tidak ke samping. Lalu ganjal kembali dengan arang, pecahan papan kulit pinus kayak gitu. Itu kita tegakkan lagi, kita ganjal lagi, kasih media lagi jika perlu sampai dia kembali berdiri tegak. Nah, kalau udah berdiri tegak gimana? Gini kan masih posisinya agak miring. Nah, nanti kita akan eksekusi kembali.
Nah, kayak gini teman-teman, ini ganjel terlebih dahulu. Kanan kirinya pastikan dia kuat dan tidak roboh jika terkena terpaan angin, karena sifat dari pot plastik itu biasanya akar anggrek tidak melekat kuat. Beda dengan pot tanah. Pot tanah bisa melekat kuat, tapi kalau pot plastik itu dia tidak akan melekat kuat di situ. Dia dicabut pun masih bisa. Akar anggrek ini nggak menempel intinya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Sudah kelihatan kan untuk menghadap ke atas. Nah, agar ini tetap bisa menghadap ke atas, nah tusuk sate seperti ini. Ini ada dua, tusuk sate ayam dengan kambing. Nah, kambing yang mana yang tebel? Nah, yang tebel ini yang akan saya gunakan. Sebelumnya pastikan bersih ya, udah dicuci paling enggak, dibilas sudah. Nah, lalu kita akan tusukkan seperti ini teman-teman. Tusukkan aja di bagian lain, sisi lainnya, jangan, pastikan nggak kena akar-akarnya. Nah, tusukkan aja sampai ke bawah. Nah, cukup seperti ini aja teman-teman, jadi tidak perlu repot-repot. Kalau teman-teman sudah sekiranya yakin satu hal, bisa ditambahkan, entah itu mau di tali rafia atau tali plastik bisa, atau dengan karet aja bisa, terserah teman-teman. Yang penting anggrek ini nanti tidak akan roboh lagi. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa memastikan anggrek ini kalau nanti tumbuh tidak akan sampai roboh lagi atau posnya menjadi horizontal. Tadinya vertikal terus jadi horizontal hanya karena hujan dan angin. Jangan sampai ya. Nah, pastikan dia menghadap ke atas seperti ini. Oke, sudah terlihat perbedaannya dari awal tadi. Yang tadinya tumbuh ke samping, sekarang sudah ke atas. Seperti ini teman-teman, kurang lebih nanti posisinya sampai dia tumbuh kembali. Nah, video ini saya buat 2 minggu, biasanya 2 minggu sebelum ini tayang. Jadi sampai sekarang pun kalau tahu posisinya udah bagus, posisinya tentunya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini yang udah agak lama seperti ini. Nah, ini sama tumbuhnya. Tadi vertikal, tadinya akhirnya saya ganjel gitu, dia akan tumbuh ke atas. Ya, vertikal, bukan jadi horizontal. Tahu kan ya teman-teman, untuk menegakkan sebuah anggrek hanya dengan tusuk sate. Kalau dulu saya pernah sharing video mengenai tusuk sate itu untuk menyambung spike. Nah, itu episode yang dulu saya pernah menggunakan tusuk sate ini untuk anggrek juga. Kali ini saya menggunakan untuk menegakkan anggrek berusia seedling ya. Seperti ini teman-teman, ini tips kecil dari saya, tips mudah menggunakan barang yang semestinya bisa dipakai tapi tidak dibuang. Kita manfaatkan aja ini untuk mengganjal anggrek. Nah teman-teman, informasi aja, ini saya juga mempunyai anggrek, dia kebetulan tumbuh tunas barunya itu di samping seperti ini teman-teman. Nah, bisa dilihat nih, kenapa bisa tumbuhnya di samping kayak gitu, dia tumbuhnya nanti mengikuti arah matahari juga. Nah, seperti ini teman-teman, dia tumbuh itu nanti mengikuti arah matahari. Kalau dia bisa dilihat, itu kan pohon kan berbelok sebenarnya, dari tumbuhnya ke arah kiri lalu balik lagi ke arah kanan, karena matahari sebenarnya di arah kanan ya. Nah, itu dia tumbuh gitu, nanti dia mengikuti berbelok sendiri, mengikuti arah matahari. Anggrek seperti itu, memang tumbuh kembang sebuah tanaman itu mengikuti arah matahari, apalagi bunga. Pas berbunga akan kelihatan sekali. Ini juga pernah saya ganjal seperti ini teman-teman. Nah, ini kan bulbnya, ini tunasnya. Ini pernah saya ganjal juga. Dulu pernah ke waktu kecil yang tusuk sate, ini agak gedenya dengan bambu kecil. Nah, seperti ini teman-teman. Cukup simpel sebenarnya dalam menanam anggrek, merawatnya. Cukup kita perhatikan juga tumbuh kembangnya. Jangan bangga kalau meskipun bundul terus
bisa berbunga. Jangan terlalu bangga, tapi tumbuhkanlah juga daun-daunnya ya. Kecuali kalau memang seperti anosmum itu kan memang karakternya daun rontok baru berbunga, itu tidak apa-apa. Tapi kalau dendro semua rontok baru berbunga, cukup diwaspadai aja ya. Oke ya teman-teman, kurang lebih seperti itu sharing-sharing video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa terus ikuti channel ini dengan tekan klik tombol like, subscribe, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, salam lestari, dan salam satu hobi. Dadah!